Selamat sore semuanya. Selamat bergabung di Entrepreneur Ada Benih, persembahan dari Ciputra Entrepreneurs Club. Salam entrepreneur. Baik, bersama saya dengan Natalia dari Ciputra Academy yang hari ini nanti akan memandu ya acara kita selama 1 jam ke depan dengan tema yang sangat menarik, yaitu adalah Be a Leader, Be a Good Communicator. Entrepreneurs Academy adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club, di mana di acara tersebut kita akan mengundang orang-orang hebat, ya, narasumber yang sangat berkompeten dan juga nanti yang akan bisa berbagi ilmu serta skill tentunya kepada Bapak Ibu yang saat ini menjadi member dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan untuk nantinya juga saya akan memperkenalkan untuk narasumber kita ya, fasilitator kita di sore hari ini, yaitu adalah dengan Kak Vidya Andina. Halo, selamat sore Kak Vidya. Halo, selamat sore semuanya. Apakah Hai. suara saya terdengar baik? Yes, terdengar aman Kak Vidya. Suara saya terdengar aman Kak? Aman semuanya. Wow, apa kabar Kak Vidya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Ya, Kak Natalia sendiri? puji Tuhan, saya pun sehat nih ya. Wow ya. Baik, jadi Kak Vidya Andina Aprilianti ini nantinya akan yang menjadi narasumber kita untuk di sore hari ini yang nanti akan berbagi ilmu ya, serta juga keahliannya Kak Vidya sebagai public speaker. Dengan temanya sangat menarik sekali ya Kak, yaitu adalah Be a Leader, Be a Good Communicate. Wow ya. Baik, Kak Vidya, bicara nanti untuk nantinya sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Kak Vidya. Saya juga nanti mau sampaikan bagi Bapak Ibu yang nantinya di sini mengikuti dari awal hingga akhir akan mendapatkan e-certificate yang akan kita kirimkan ke email Bapak Ibu semuanya, serta kita juga di sini akan ada satu pemenang ya. Ini penanya terbaik ya Kak Vidya ya. Yang nanti akan bertanya, yang nanti akan langsung dipilih oleh Kak Vidya. Wah ya, jadi untuk Bapak Ibu semuanya di sini ya, ikuti untuk sesi di sore hari ini karena sangat luar biasa sekali temanya, yaitu adalah Be a Leader, Be a Good Communicate. Baik, sebelum saya memulai, saya mungkin izin dulu Kak Vidya, saya bacakan di sini adalah profil dari Kak Vidya ya Kak. Ya, nanti untuk Bapak Ibu semuanya nanti di sini boleh silakan ya kunjungi nanti akun sosial dari Kak Vidya, yaitu di akun sosialnya adalah Vidya AND. Ya, dengan nama lengkapnya Kak Vidya Andina Aprilianti SOS CPS. Dan untuk saat ini Kak Vidya sendiri juga kesibukannya selain sebagai public speaker, Kak Vidya juga sebagai presenter nih ya di salah satu channel TV GTV yang ada di Jember. Lalu juga ada lagi reporter, lalu juga ada moderator, serta juga menjadi host di beberapa acara-acara, baik itu formal ataupun informal. Wow, luar biasa sekali nih. Pastinya nanti Kak Vidya di sore hari ini kita akan banyak belajar banget nih, ya. Tentunya bagaimana untuk be a leader, be a good communicate. Kita langsung saja mulai Kak Vidya. Siap? Oke, saya di sini share screen. Oke. Boleh dibantu share screen-nya? Ya. Oke, sudah muncul Kak Vidya? Belum muncul di sini? Belum muncul ya? Iya. Oke, Ini boleh dibantu nggak? Pesertanya boleh diaktifin kameranya biar kita ada komunikasi. boleh, nggak apa-apa. Silakan Kak Vidya, mungkin bisa dimulai sembari saya di sini share screen terlebih dahulu ya Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore untuk teman-teman semua. Boleh dibantu untuk mengaktifkan kamera masing-masing mungkin. Kita biar bisa saling menyapa. Ini ada dari mana aja ya kalau boleh tahu? Dari teman-teman semua yang di sini boleh di kolom chat dong jawab dari mana aja. Boleh nggak ini? Belum ya? Belum ada yang ini ya? Mengaktifkan kamera ya? Oh, sudah Oh, ada, sudah sudah ada. ada. Wow, ya. Oke. Boleh silakan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini pada malu-malu nih Kak. Pada malu-malu nih Kak Vidya nih sepertinya nih. Untuk Bapak Ibu semuanya di sini boleh ya nanti di sini silakan bisa langsung berinteraksi ya dengan Kak Vidya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore untuk yang beragama non-muslim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah
menyempatkan waktu untuk bisa diundang untuk kita sharing kelas ya di sini ya. Disclaimer dulu bahwasanya kita hari ini belajar bersama. Kita di sini inginnya adalah menambah ilmu. Jika saya yang kurang berarti saya harus ditambah. Jika teman-teman semua yang kurang berarti teman-teman harus ditambah. Jadi nggak ada yang menggurui satu sama lain. Oke? Oke, boleh dibantu next. Iya, sebelumnya saya juga minta maaf yang harusnya di awal jadwal pukul 16, saya harus ada keterlambatan 30 menit karena baru selesai kerjaan lain yang mengharuskan saya sampai rumah pukul 15.30, kemudian saya bersiap-siap untuk bisa hadir sore hari ini. Oke, terima kasih. Next. Ini kita agak cepat aja ya, karena kalau aku sih pengennya di sini kita saling sharing aja. Kita di sini sharing, jadi nggak menggurui. Jadi nanti boleh di-share ininya untuk materinya. Kalau berbicara maaf, tentang Kak Vidya, ini untuk layarnya nggak kelihatan ya, Kak Vidya? Kelihatan kok, aman? Aman ya? Aman, kelihatan. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang public speaking, kita ketahui bersama bahwasanya saya yakin teman-teman di sini semuanya nggak ada yang nggak pernah berpublic speaking. Semuanya berbicara itu merupakan proses public speaking, di mana secara singkatnya, public speaking merupakan proses berbicara di depan umum atau hal untuk menyampaikan informasi, menghibur dan mempengaruhi audiens. Contohnya kayak Kak Natalia barusan, dia kan udah membuka menjadi MC, dia juga akan mempengaruhi kita. Nah, dia itu sudah memberikan contoh berpublic speaking. Kemudian banyak orang menyebut bahwa berbicara di depan umum itu merupakan suatu hal yang mudah. Namun pada kenyataannya dalam melakukan public speaking diperlukan latihan dan teknik tertentu agar dapat berjalan dengan baik. Boleh dibantu jawab nggak di kolom komentar? Penting publiknya atau penting speakingnya menurut teman-teman semuanya? Aku pengen tahu nih. Boleh dibantu jawab nggak di kolom komentar? Penting publiknya atau penting speakingnya? Ada nggak yang mau jawab kira-kira? Ada nggak kira-kira nih yang mau jawab nih? Belum ada yang ngetik ya di kolom komentar ya. Oke, ya, pertanyaannya gampang. Penting publiknya atau penting speakingnya? Penting publiknya atau penting speakingnya? Ini sambil nyatet juga nih. Belum ada yang jawab? Oke, kita next. Nanti kita akan bahas. Boleh dibantu next? Boleh dibantu next? Nah, oke. Ya. Belum ada yang jawab? Oke, nggak masalah kalau nggak ada yang belum jawab. Nah, sebelum kita di materi selanjutnya, jadi jawabannya adalah penting speakingnya atau penting publiknya. Ada teman-teman yang jawab pasti tentang penting publiknya. Itu udah pasti. Penting publiknya, oke, dari Hong Kong, Zoplo. Wah, ini dari Hong Kong ya, keren. Yes, betul. Wah, dari Hong Kong keren banget. Ada yang mau jawab penting speakingnya nggak? Ada yang mau jawab nggak penting speakingnya? Belum ada yang jawab. Saya tunggu. Bentar. Ayo, ada yang jawab nggak? Belum ada yang jawab ya? Masih belum? Bentar, sorry, ini sambil ngecas juga nih. Nah, penting publiknya atau penting speakingnya masih belum terjawab ya. Pinter speaking nggak ada publik, ngomong sama tembok. Wah, ini siapa nih? Tetap dari Hong Kong, Zoplo. Bentar, ada lagi? Ada lagi nggak nih? Saya bantu baca. Ya, penting speakingnya. Penting apa nih? Penting keduanya ya. Ada yang jawab penting keduanya Kak ya? Penting keduanya penting dari Kak Lili. Keduanya penting. Oke, sekarang kita jawab satu-satu. Bahwa penting publiknya atau penting speakingnya? Jawabannya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Tapi yang lebih tepat adalah penting kedua-duanya. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara tentang public dan juga speaking, public adalah audience atau orang-orang yang sudah hadir di depan kita. Speaking adalah pembicara. Anggap aja saya sekarang seorang pembicara. Ketika nggak ada publiknya, nggak ada teman-teman semua di sini, berarti saya ngomongnya sendirian dong. Berarti nggak terjadi komunikasi dua arah. Oke? Ketika penting speakingnya, berarti saya aja yang penting di sini. Berarti audiensnya nggak ada, ngomongnya sendiri. Kalau penting publiknya, berarti teman-teman ada, tapi pembicaranya nggak ada nih. Jadi kayak anggapannya, ngapain teman-teman di sini? Berarti kalau nggak ada yang ngobrol, berarti gimana? Gitu intinya ya.
Dapat ya sampai di sini ya. Jadi kenapa penting public dan juga penting speaking? Jadi keduanya penting karena keduanya harus berkesinambungan, dan dasar komunikasi itu adalah komunikasi yang terjadi dua arah. Ada pembicara dan juga ada penerima atau pendengar. Bisa dibayangin nggak kalau misalkan berbicara di depan orang itu pasti nagih. Aku tanya nih sama Kak Natalia. Ya. Kak Natalia mungkin barusan ngerasa di awal-awal Kak Natalia sempat grogi nggak sebelum buka acara barusan? Pasti. Grogi ya? Mm-mm. Oke. Meskipun Kak Natalia berbicaranya anggap aja barusan nggak sampai 10 menit deh anggapannya. Mm-mm. Kak Natalia pengen lagi nggak untuk berbicara lagi? Pengen, Kak. Pengen lagi ya? Berarti bener ya, Mm-mm. bahwasanya berbicara di depan banyak orang itu nagih banget. Mm-mm. Tetapi, apa? Pertama, kita harus memiliki standar untuk diri sendiri sebelum menginginkan standar baik dan sempurna dari orang lain. Contohnya kayak gini, misalkan nih, kalau misalkan Kak Natalia berpikir bahwasanya, oke, nanti kita akan mengundang Vidya, seorang public speaker dari Jawa Timur. Kira-kira Kak Natalia punya nggak standar untuk saya Mm-mm. sebelum kita bertemu tatap muka di sini? Pasti Kak Natalia punya kan standar ke saya seperti apa? Wah, Betul. berarti nanti Kak Vidya ini harus menjadi seorang pembicara yang oke banget. Nggak cuma tampilannya di Instagram mungkin yang oke, pekerjaannya yang mungkin sering diundang, di-hire orang, tapi ternyata ketika ngomong di sini, ngomongnya gitu-gitu aja, bikin ngantuk misalkan. Itulah standar dari orang lain yang harus kita bisa terima. Tapi, ketika kita memiliki standar orang lain, berarti kita juga harus bisa ngaca di diri kita sendiri. Berarti apa? Halusnya adalah berarti Kak Natalia juga harus memiliki standar di diri Kak Natalia sendiri. Berarti apa tadi contohnya? Berarti Kak Natalia harus mempersiapkan dengan baik ketika Kak Natalia sebelum menjadi MC di acara ini. Contohnya seperti itu. Sebelum Kakak menginginkan standar yang oke banget, yang perfect banget dari saya. Itu yang menjadi hal utama. Boleh dibantu next? Nah, oke. Berbicara tentang komunikasi, kalau misalkan tadi udah dasarnya adalah komunikasi yang terjadi dua arah, sehari ini kita juga menjalani komunikasi yang terjadi dua arah. Meskipun kita hanya bertatap muka dengan Zoom aja. Yang penting saya pembicara, teman-teman semua di sini peserta. Nggak mungkin dong ada peserta tapi nggak ada pembicara, atau ada pembicara tapi nggak ada peserta. Jadinya sendirian kan, jadi jomplang. Oke. Komunikasi terbagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah komunikasi sebagai peran utama dalam pendidikan. Yang kedua, komunikasi sebagai peran utama dalam pemerintahan. Dan yang ketiga, komunikasi sebagai peran utama dalam bisnis. Dari ketiga hal ini, karena hari ini judul acaranya adalah tentang UMKM, tentang entrepreneur, berarti kita fokuskan di poin yang C atau poin yang ketiga. Kalau komunikasi dalam pendidikan mungkin kita udah nggak perlu menjelaskan lebih banyak lagi ya. Menjadi guru, menjadi pengajar, dosen, dan lain sebagainya. Atau komunikasi sebagai peran utama dalam pemerintahan, juga orang-orang yang berkepentingan di pemerintahan. Jadi semua komunikasi berjalan dengan lancar, mulai dari stakeholder, dari atas hingga ke bawahnya. Dan hari ini kita akan membahas lebih utamanya di komunikasi sebagai peran utama dalam bisnis. Next. Oke, be a leader, be a good communicator. If you want to be a leader, you should be able to communicate. Komunikasi sebagai peran utama dalam bisnis. Mengapa demikian? Ketika kita menginginkan menjadi seseorang yang oke, menjadi seseorang pemimpin, atau menjadi seorang ketua, siapapun itu harus baik, harus oke dalam berkomunikasi. Dan saya rasa nggak hanya seorang ketua aja, nggak hanya seorang leader atau pemimpin aja yang harus able atau harus baik dalam berkomunikasi, tapi siapapun itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Tujuannya adalah komunikasi itu agar orang-orang bisa memahami apa maksud dan tujuan kita. Ketika kita berbicara dengan orang, orang bisa tahu apa sih maksud kita, apa sih maksud kita ngomong. Teman-teman tahu nggak maksud saya ngomong di sini apa? Seperti itu. Jadi nggak cuma asal ngomong, tetapi ngomong yang ada isinya. Bisa dibayangin nggak di sini? Ngomong biasa dan ngomong ada isinya. Itu bisa dibayangin nggak? Oke. Ada yang ngomong komen lagi mungkin? Ini sambil komen. Next. Ini komunikasi sebagai peran utama dalam bisnis. Dan saya rasa kalau kita berbicara bisnis memang iya. Tetapi kalau mau kita kulik lebih dalam lagi, sebenarnya nggak cuma di bisnis aja. Dalam semua hal harus berkomunikasi dengan baik.
Pengertian dan dasar komunikasi bisnis. Ini saya juga nyomot di halaman ya. Pengertian komunikasi bisnis menurut Floyd tahun 2006 yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis dan di dalamnya mencakup berbagai macam jenis dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian pentingnya komunikasi bisnis terletak pada penyajian dan ide bisnis baru, perencanaan, membuat keputusan, pencapaian kesepakatan, pengiriman dan pemenuhan pemesanan ketika keberhasilan penjualan. Ini saya rasa pengertian dan dasar komunikasi bisnis ini dua hal yang sangat penting untuk teman-teman semua yang mungkin seorang entrepreneur, UMKM, jual, berdagang, dan lain sebagainya. Ini yang dasarnya harus dipahami dulu. Oke, next. Nah, ini kita agak cepat aja ya karena saya lebih senang diskusi sebenarnya. Optimalisasi public speaking dalam membangun bisnis. Nih, dengan komunikasi yang baik, sebenarnya pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Di awal tadi kita sudah berbicara bahwasanya pentingnya komunikasi. Apa itu artinya komunikasi? Kenapa komunikasi itu sangat penting? Karena agar terjadi dua arah, komunikasi dua arah. Dan tujuannya nanti optimalisasi public speaking dalam membangun bisnis ini dia. Ada 4 hal. Itu yang A tadi. Yang B, terdapat 4 fungsi dari komunikasi dalam bisnis, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, kemudian melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan audiens. Audiens di sini adalah bisa kita sebut dengan pembeli, ya, antara penjual dan juga pembeli. Selanjutnya, yakni komunikasi bisnis yang efektif adalah proses mendengar dan berbicara dua arah, dan pentingnya dalam semua fase kehidupan bisnis sehari-hari di perusahaan dan organisasi. Oke, next. Sorry, yang D masih ada ya. Komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan cara verbal, lisan maupun tulisan, dan juga nonverbal. Nah, ini dia. Komunikasi bisnis itu bisa terjadi dalam bentuk beberapa hal. Di antaranya ini tadi, komunikasi yang terjadi verbal atau non-verbal tadi langsung secara tidak langsung maupun lisan maupun non-lisan. Jadi komunikasi dalam bentuk iklan. Misalkan teman-teman semua nih jualan apa ya? Sekarang lagi musim apa nih Kak di Jakarta Kak Natalia? Banyak orang jualan apa nih kalau di Jakarta nih? Kalau di Jakarta sih kayaknya semua orang juga banyak yang jualan. Oh, banyak yang jualan ya. Ya udah, anggapannya sekarang lagi online ya, marak penjualan online ya. Benar. Komunikasi banyak jual SS, kopi-kopi kekinian yang harganya tuh low budget lah, kalau di sini dibilangnya versi BPJS. Oh gitu ya, budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu ya. Betul. Oke, jadi di sini komunikasi dalam bentuk iklan. Komunikasi apa sih dari brand itu yang bisa diberikan? Jadi ketika komunikasi dalam bentuk iklan, misalkan es kopi susu kekinian tadi. Es kopi susu kekinian tadi itu mereka membuat iklan yang begitu menggiurkan, foto, video dan lain sebagainya, kemudian diupload sosial media seperti itu. Itu komunikasi dalam bentuk iklan, di mana mereka ingin menyampaikan pesan dan juga harapan mereka agar orang-orang ini tahu nih, ini loh produk kita, ini loh yang harus kalian cobain kayak gitu. Kemudian komunikasi dalam bentuk lainnya mungkin surat tertulis, email, media sosial juga termasuk tadi ya. Iklan kan juga sekarang, kalau dulu mungkin iklan masuknya kayak di koran, kemudian di radio dan lain sebagainya. Tapi kan, tapi kan semakin kesini kayaknya kalau jualan lewat iklan seperti itu, radio, kemudian lewat koran dan lain sebagainya, mungkin sekarang kurang diminati ya. Jadi kita lebih masuk di media sosialnya. Oke. Kemudian komunikasi dalam bentuk personal selling. Nah, personal selling ini juga yang penting banget. Jadi kira-kira brand yang teman-teman punya itu memiliki kekuatan branding apa sih? Personal selling itu seperti apa sih? Misalkan es kopi kekinian dengan harga murah, teman-teman udah bisa nyobain nih. Contoh, es kopi susu butterscotch atau es kopi susu original misalkan. Personal sellingnya apa? Personal sellingnya adalah ketika harga murah, mudah didapatkan, dan ada di mana-mana. Misal, ada di mana-mana itu kan gimana maksudnya sih ada di mana-mana? Jadi kan orang bertanya-tanya, oh berarti kalau ada di mana-mana, aku lagi di Bogor misalkan, Kak Natalia lagi di Jakarta, oh berarti pasti ada di sana gitu kan. Kemudian harga murah, ketika uang kita hanya Rp10.000 aja, dibandingkan mungkin dengan kopi-kopi yang ada di mall-mall yang harganya juga lumayan gitu kan. Dengan harga yang segitu, rasanya yang sama, hampir sama, kenapa enggak gitu loh.
Oke, next. Jadi itu tadi komunikasi yang mungkin harus dibentuk. Nah, ini dia praktek komunikasi dalam bisnis. Yang pertama adalah pelatihan dan rekrutmen karyawan. Oke, ini sudah masuk di mana teman-teman semua mungkin sudah fokus pada personal branding, oke, personal selling, oke. Kemudian ketika penjualan semakin meningkat, teman-teman pasti udah fokus di sini nih, pelatihan dan rekrutmen karyawan. Karena nggak mungkin seseorang yang sudah memiliki usaha yang cukup gede dikerjain sendiri. Saya rasa nggak mungkin, karena jujur saya juga punya usaha. Awal-awal mula kami ikut turun tangan, tetapi semakin kesini kami menyerahkan sepenuhnya ke karyawan. Kenapa? Karena selain kita juga bisa memberikan kesempatan membuka lapangan pekerjaan, kemudian hal ini yang perlu difokuskan adalah seorang pebisnis juga harus bisa fokus untuk mengembangkan bisnis yang lain. Jadi nggak cuma stuck di situ aja. Kemudian hubungan karyawan. Hal ini juga sangat penting sekali ketika komunikasi dan juga bisnis berjalan dengan baik, otomatis hubungan dengan karyawan akan berjalan dengan baik. Karena gimana? Menyamakan persepsi satu orang dengan orang lain itu sangat susah sekali. Ya, menyamakan persepsi satu orang dengan orang lain itu sangat susah sekali. Gimana caranya kita bisa menjadi pemimpin atau leader yang baik ketika kita kok tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Gimana kita bisa menjalin hubungan dengan karyawan dengan baik ketika komunikasi kita tidak baik? Banyak sekali, ribuan orang resign dari tempat kerjaan hanya karena dengan alasan bosku nggak enak. Bener nggak? Bosku nggak enak, bosku suka marah-marah, nggak pengertian. Kalau bahasa Jawanya di sini apa ya? Bukan bahasa Jawa sih, bahasa Indonesianya adalah tidak, bahasa halusnya adalah tidak memanusiakan manusia. Anggapannya seperti itu. Oke? Kemudian promosi dan penjualan. Dari komunikasi tadi, promosi dan penjualan akan berjalan dengan baik ketika kita bisa memilih kalimat mana yang harus dipakai, kata-kata mana yang harus dipakai. Kemudian kita harus melihat kapan sih saatnya kita akan memberikan iklan-iklan seperti ini, kemana sih arah penjualan kita, atau untuk mereka-mereka yang memang usianya masih muda, atau misalkan kalau es kopi kan memang fokusnya adalah berjualan untuk anak-anak muda, ya, untuk anak-anak muda yang memang usianya Gen Z lah ya gitu. Nah, ini akan masuk pada promosi dan penjualan. Jadi promosinya mau arahnya kemana dan penjualannya juga akan ditarget seperti apa. Itu praktek komunikasinya dalam bisnis. Kemudian laporan pada manajemen lah. Laporan pada manajemen ini nanti juga akan pasti ada nih tiap bulan. Kita misalkan tutup bulan. Ketika kita tutup bulan juga pasti ada laporan dari manajer ke owner seperti itu. Ini juga harus terjalin komunikasi dengan baik. Karena jika tidak akan ada miskomunikasi. Karena manajemen inilah yang menentukan naik atau turunnya suatu pendapatan seorang pebisnis. Oke, boleh dibantu ke bawah? Oke. Dan selanjutnya yakni laporan pada para pemegang saham perusahaan. Nah, ini mungkin untuk yang kelima, nggak semua bisnis memiliki memiliki pemegang saham ya. Banyak juga teman-teman di sini yang saya rasa memiliki bisnis yang memang dibangun oleh dirinya sendiri tanpa ada pemegang saham yang lain. Jadi mungkin kita boleh skip aja yang ini, next. Boleh dibantu komennya dong di ini. Ya nih, boleh, silakan yuk. Iya. Untuk Bapak Ibu yang ingin berinteraksi, yang nantinya di sini mau bertanya, boleh silakan langsung. Oh, ini ada yang resen nih, Kak Vidya nih. Oke, boleh. Kalau resen, bentar ya. Ini bentar lagi kita kan bakal selesai di slide ke-13 ya Kak ya. Nanti boleh dicatat dulu resen ya. Oke. Boleh. Jadi biar kita selesaikan dulu karena nanti kita akan fokus di tanya jawab aja ya. Tanya jawabnya ya Kak. Yes, betul. Oke. Nah, pada akhirnya hakikatnya seorang pebisnis adalah menciptakan lapangan kerja. Tetapi kembali lagi, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Jangan salah loh ya, benar-benar jangan salah. Nih teman-teman di sini, saya mengingatkan bahwa omongan orang di luar sana itu lebih jahat dari apapun. Kenapa sih bisa mengatakan gitu? Ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, terus ada satu orang pegawai kita resign dengan alasan kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa menghargai kita, gimana pun kita menciptakan lapangan kerja, nggak ada yang mau kerja sama kita. Ya, masuk akal kan?
berarti orang itu nggak ada yang mau kerja sama kita. Oh nggak enak, misalkan kerja sama Vidya, nggak enak, Vidya kurang baik, Vidya pelit, atau gimana lah pokoknya gitu. Hati-hati di sini ya. Kemudian adalah untungnya melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini nanti bisa dibicarakan antar pemegang kekuasaan di situ, atau pemegang saham, atau antara pemilik dan juga manajer. Kembali lagi dengan komunikasi yang baik dan juga mencari investor. Ketika kita sudah memiliki usaha atau bisnis yang oke banget, kemudian kita ingin mengembangkan usahanya, otomatis dong, nggak mungkin kita punya usaha tapi kita nggak pengen ngembangin. Itu mustahil banget ya. Itu mustahil, itu impossible banget. Dan itu nggak mungkin banget. Ketika kita butuh investor, dan dengan komunikasi yang kita miliki, dengan skill yang kita miliki, itu bisa menjadi salah satu rayuan atau bujukan. Persuade, to persuade. Karena 3 hal, salah satunya komunikasi tujuannya adalah to persuade, untuk membujuk. Gimana caranya sih membujuk investor? Dengan kata-kata yang oke, kata-kata yang manis, dan juga kata-kata yang meyakinkan. Bandingin nggak, teman-teman semua, orang yang misalkan nggak bisa public speaking, mengajak saya atau mengundang saya untuk bergabung di sini, dibandingkan dengan Kak Natalia, dengan chat saya, dengan bahasa yang oke, bisa dibandingin Kak, saya akan memilih siapa? Udah jelas, kalau misalkan kita mengundang seseorang itu kan juga pasti akan menilai, ini siapa sih yang pantas menerima kita? Oke? Dan tanpa komunikasi mustahil semuanya akan tercapai. Kan nggak mungkin kita bakal diam-diaman. Nggak mungkin komunikasi yang jelek kemudian kita pengen hasilnya maksimal. No, tidak mungkin. Oke, next. Nah, ini dia. Semuanya bisa kita lakukan jika mau learning by doing. Yang penting belajar dan juga berlatih. Jangan mau putus untuk belajar dan juga berlatih. Apalagi untuk teman-teman semua yang sekarang mungkin di sini punya usaha, banyak usaha, dan kita bisa menguasai materi. Materi yang saya fokuskan di sini adalah dengan jualan kita, dengan produk yang kita miliki. Apa sih kelebihannya? Apa sih kekurangannya? Ketika kita memiliki kekurangan itu, tutuplah dengan kelebihan. Jangan ungkapkan kekurangan itu. Ketika orang bertanya tentang penguasaan materi, kekurangan tentang produk yang kita miliki, tutuplah dengan kelebihan. Misalkan, oh iya ya Kak, bajunya, orang jual baju nih. Oh iya ya Kak, bajunya ini bahannya agak tebal ya, jadi kayaknya panas ya gitu. Oh iya Kak, memang ini bahannya agak tebal, tetapi bahan ini memang didesain untuk kalau misalkan Kakak lagi jalan-jalan di mall. Bisa dibayangin kan, kalau di mall itu kan AC-nya nggak mungkin mati, AC-nya udah pasti dingin. Atau misalkan Kakak lagi perjalanan flight, naik kereta api, naik bis malam, naik pesawat dengan suhu udara dingin. Jadinya teman-teman semua bisa memastikan nih bahwasanya materi yang kalian punya itu harusnya memang bisa ditutupi kekurangannya dengan kelebihannya masing-masing. Jadi sampai di sini paham nggak? Ya. Karena ketika misalkan kita menganggap atau mengiyakan kekurangan itu, orang semakin gimana sih? Vidya ini niat nggak sih? Vidya ini benar-benar mau jualan nggak sih sebenarnya? Kok kayaknya dia mengiyakan semua kekurangannya? Itu satu. Yang kedua, misalkan nih jualan es kopi yang tadi dibahas sama Kak Natalia. Oh iya Kak, tapi kopi ini dengan harga segini kira-kira harganya gimana ya? Ada harga, ada rasa, ada harga, gitu kan? Ada kualitas. Betul. Jadi ketika kadang sebagai manusia kita tuh kan banyak nggak puasnya emang ya. Iya. Kadang itu orang banyak nggak puasnya, kemudian orang-orang itu bilang dengan harga 10.000 nyobain butterscotch tapi kok beda banget ya sama butterscotch misalkan di brand lain. Yeah. Can you imagine guys, harga 10.000 di kopi mall gede dan juga es kopi susu pinggiran dengan harga 10.000, can you imagine gimana bedanya? Terus kalian berharap apa dengan harga itu? Itu tadi sebenarnya kita juga harus sadar diri sih sebenarnya. Gimana sih caranya kita bisa bahasanya kalau itu tadi memiliki standar dari diri kita masing-masing sih sebenarnya. Kita nggak perlu terlalu memaksakan standar yang nggak seharusnya kita rasakan, atau seharusnya memang kita udah tahu nih standar rasa es kopi itu kayak gimana, tetapi kita masih sengaja untuk mengungkapkan. Paham nggak sih sampai di sini maksudnya? Oke. Nah, kemudian learning by doing tadi bisa dilihat dari siapa audiens. Audiens yang kami maksud di sini adalah audiens dari penjual ya. Jadi kalau tadi misalkan jual baju,
dengan bahan-bahan yang tebal atau bahan apa, itu mungkin cocoknya buat orang-orang yang muda atau orang-orang yang mungkin udah berusia, lanjut usia, yang mereka mungkin tidak terlalu kuat dengan suhu dingin. Jadi mereka lebih suka yang hangat. Kemudian es kopi susu tadi difokuskan pada anak-anak muda yang kayaknya orang sekarang lebih baik nggak makan ya Kak Natalia ya, dibandingkan nggak minum kopi gitu ya. Meskipun saya juga bukan penikmat kopi sebenarnya, cuman memang ini juga menjadi satu concern bagi kami di sini sebenarnya ya. Kalau untuk berbicara tentang es kopi susu ini yang benar-benar menjamur di mana aja, dan yang bikin kaget adalah tiap ada es kopi susu baru, mereka tuh selalu laku gitu loh. Iya, karena FOMO. Iya benar. Yang aku takutkan adalah ketika FOMO ini mereka apa ya? Mereka hanya oke di depan, tapi nextnya mereka ketika udah turun penjualan, tapi nggak ada yang pengen ya. Cuman ini kan pemikiran aja. Ketika turun penjualan, terus apa? What must I do? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa tetap meningkatkan penjualan itu? Bisa dipahami nggak di sini? Jadi itu tadi, lihat siapa audiens kita, lihat ke mana kita arahnya untuk menjual produk-produk yang kita punya. Jangan sampai salah langkah. Es kopi susu nggak mungkin kita publikasikan ke orang-orang tua, ke orang-orang yang mungkin dosen-dosen yang udah umur 50 tahun, 55 tahun, kan nggak mungkin ya. Betul. Mereka juga mungkin minum kopi, tapi kopinya mungkin udah kopi pahit, ya kan? Karena udah mengurangi gula gitu. Oke. Oke, nextnya di sini adalah komunikasi dua arah. Nah, kalau misalkan saya bilang komunikasi dua arah, memang harus terjadi. Ini sebagai dasar untuk komunikasi ketika kita bisa berjualan langsung atau kita bisa terjadi jual beli secara langsung. Kemudian dua yang paling penting adalah harus yakin dari diri sendiri, karena kalau nggak yakin itu semuanya percuma sih. Aku yakin teman-teman di sini yang mau ikut hari ini, teman-teman itu udah yakin banget kalau misalkan setelah ini harus ada perubahan, ataupun nggak setelah ini proses untuk berubah, masih oke. Yang penting ada niat gitu kan, dan yang pasti karena kita semua punya Tuhan masing-masing, ke siapa lagi kita mau minta tolong kalau bukan ke Tuhan. Itu sih sebenarnya fokusnya. Dan slow but sure aja, karena yakin kalau misalkan ada kemauan pasti ada jalan. Oke, thanks for your attention. Kita masuk aja kayaknya ya. Oke, Kak Vidya, sebelumnya mungkin saya izin, Kak Vidya untuk videonya memang off cam atau bagaimana Kak? Karena di sini tidak muncul ya. Oh ya, sorry. Kayaknya enggak sih. Enggak ya Kak? Muncul ya Kak? Aku on cam mulai tadi Kak. Iya. Mbak boleh dicek dulu. Oh oke. Bentar. Muncul nggak? Sekarang nggak muncul Kak. Oke, sebentar. Karena kemarin waktu kita meeting, ini kayaknya belum bisa nih. Tadi sebenarnya udah bisa. Udah bisa ya Kak? Iya. Oke, nggak apa-apa. Karena tadi waktu pas di awal muncul. Iya, ini tiba-tiba kayak ada tanda serunya gitu. Kenapa ya? Oh iya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oke, bentar ya sambil cari ini ya. Ya, sembari mungkin kasih di sini. Mungkin saya Kak, sebelum saya di sini lemparkan untuk beberapa pertanyaan atau mungkin bagi para member yang ingin berinteraksi langsung, saya mungkin mau ajukan satu pertanyaan dulu, izin ya Kak Vidya ya. Boleh, silakan. Baik, Kak Vidya, sesuai dengan temanya ini kan kita adalah be a leader, be a good communicate. Menurut Kak Vidya yang saat ini adalah sebagai public speaker, apakah untuk good communicate ini merupakan salah satu faktor bagi para entrepreneur, khususnya mereka yang saat ini punya bisnis, mereka yang saat ini mau menjalankan bisnis? Oke, jadi gimana? Tadi nggak ada ini ya, nggak ditulis ya di sini ya? Ini pertanyaan dari saya sih Kak. Oke, sorry. Boleh diulangi. Ini udah muncul tapi kayaknya wajahku kok nggak muncul ya? Iya betul, Kak udah muncul tapi memang atau mungkin backgroundnya Kak Vidya nggak apa-apa kalau memang mau dinonaktifkan backgroundnya Kak? Kayaknya nggak bisa deh ini. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Sebentar. Atau aku join lewat HP aja kali ya? Boleh, nggak apa-apa Kak. Oke, gimana? Tadi ini dulu deh. Ya, sesuai dengan tema kita di sore hari ini kan be a leader, be a good communicate. Menurut Kak Vidya yang saat ini adalah sebagai public speaker, komunikasi yang baik ya,
apakah memang ini merupakan salah satu faktor yang memang sangat penting bagi para entrepreneur, khususnya bagi mereka yang saat ini sedang menjalankan bisnis, mengembangkan bisnis, atau mungkin bagi mereka yang nantinya mau menjadi seorang entrepreneur. Oke, jadi komunikasi apakah sangat penting ya buat mereka-mereka ini ya? Kalau sebagai dasar sebenarnya, ini nggak enak banget ya, nggak ada fotoku ya. Ini sambil aku coba mau sambil aku coba mau ini ya. Boleh. Kalau Kak Vidya mau gunakan 2 device nggak apa-apa Kak? Iya, ini sambil aku coba. Boleh. Saya juga di sini mau menyampaikan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh silakan ini bisa kirimkan melalui fitur chat ya. Nanti di sini melalui fitur chat, atau ini yang mau nantinya di sini berinteraksi langsung, ini sudah ada. Oh, sudah ada Bu Lili ya. Sebentar ya Bu Lili ya, Kak Vidya lagi dicek dulu nih. Iya, izin sebentar. Ya, sudah ada Bu Lili ya. Oke, Bu Lili, nanti setelah ini nanti kita bisa berinteraksi langsung dengan Kak Vidya ya. Ya, lalu di sini nanti untuk Bapak Ibu yang nantinya ya boleh silakan. Ini wow, ada Bu Saira, ada Bu Tuti, wow, ada Bu Fani. Lalu juga ada, wow, ini banyak sekali nih warga-warga dari Hong Kong. Wow, luar biasa. Banyak ya yang mau ini ya. Ini ada ya. Oke, jadi mungkin kayaknya harus aku jawab dulu yang tadi ya. Yes, nggak apa-apa. Silakan Kak Vidya. Oke, apakah komunikasi ini sangat penting sekali untuk mereka-mereka yang mungkin menginginkan bisnis ini untuk dijalankan terus gitu kan? Intinya kayak gitu ya. Jadi sebagai dasar, tadi kan sudah kami bantu sampaikan juga bahwasanya dasar semuanya itu adalah komunikasi. Kalau udah dasar, udah kayak fundamental gitu nggak sih? Bisa dibayangin nggak? Semisal udah namanya dasar banget itu gimana sih? Berarti kan memang ketentuan atau keharusan yang memang harus kita miliki semuanya. Karena apa? Misal nih, ketika kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ketika kita nggak tahu kita mau ngomong apa sama orang, nyampe nggak sih maksud kita? Betul. Artinya pesannya harus tersampaikan seperti itu ya Kak? Dan juga bisa dipahami nggak kalau misalkan kita mau menyampaikan pesan itu lewat apa? Berbicara kan? Lewat komunikasi kan? Nah, itu dia. Jadi bisa dibayangin gimana pentingnya, sebagaimana pentingnya komunikasi itu sendiri, apalagi ini nih tujuannya untuk bisnis. Oke, kita nggak usah ngomong bisnis ya. Mungkin untuk sebagian teman-teman di sini atau untuk sebagian orang di luar sana, kayaknya bahasa bisnis itu gawat banget ya. Tahu nggak sih maksudnya kayak bisnis itu kan harus yang punya usaha yang gede banget atau gimana. Padahal enggak juga. Kalian berjualan ya, kalian berjualan online aja. Kalian berjualan online aja itu udah dianggap kalian tuh berbisnis loh. Belajar untuk berjualan itu juga berbisnis. Gimana caranya orang bisa beli kalau misalkan orang-orang nggak tahu produk kalian? Terus gimana sih Kak caranya biar orang-orang tahu produk kita? Ya komunikasi dong. Nah, bahasanya gitu ya. Ini aku udah coba join bentar ya. Ya. Kak Vidya gunakan device yang lain ya? Iya. Oke, yang ini muncul Kak. Yang device kedua muncul. Oke. Suaranya masih belum ada Kak? Ya. Kak Natalia boleh dibantu nggak di handphoneku? Udah, di sini udah Kak. Soalnya di sini masih di unmute. Ini udah, Kakak udah kedengeran kok suaranya. Oh, soalnya aku pakai yang satunya. Oke, sebentar. Oke. Oh, itu feedback Kakak mungkin bisa matikan salah satu. Oke, ya. Ya. Oke, cek. Yes. Fokus ini aja ya. Aman Kak. Gak apa-apa ya. Kita jadi pakai virtual background nih. Aman ya? Aman Kak, aman. Suaranya udah aman. Visualnya juga udah aman. Oke, jadi kita tadi masuk di mana? Tadi Kak Vidya tadi sampaikan gimana kita di sini mau ya promosi ya barang kita, jualan kita melalui online kalau kita nggak ada komunikasi. Yes, benar banget. Oke. Itu tadi. Terus tadi kan aku udah menyampaikan kalau misalkan pentingnya komunikasi itu apa? Dasar-dasarnya
Kemudian gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik? Caranya itu tadi. Kalau misalkan mau komunikasi berarti kita harus tahu kita ngomong sama siapa. Kemudian kita bisa memahami satu sama lain. Karena kalau cuma ngomong doang itu semua orang bisa. Exactly, semua orang bisa kalau cuma ngomong. Bayi yang baru lahir pun bisa kan ngomong. Ngomongnya nangis gitu kan. Tetapi ketika kita bisa ngomong, tapi ngomong ada isinya itu yang susah banget. Ngomong ada isinya itu susah banget. Kenapa aku bisa bilang susah? Karena di sini mikir, Kak. Di sini itu mikir banget. Aku ngomong kayak gini, bisa dibayangin nggak? Teman-teman di sini semua bakal ngerti. Ya kan? Ya. Itu susahnya di situ. Kemudian gimana? Apalagi orang jualan, apalagi berbisnis. Kalau udah fundamental, kalau udah dasarnya komunikasi itu penting, terus gimana? Kalau mau jualan nggak ada komunikasi itu kan kayak nothing to do. Kamu nggak bakal ngelakuin apa-apa kalau nggak ada komunikasi. Udah mending nggak usah jualan aja. Emangnya orang bakal tahu? Emangnya misalkan orang bakal tahu kalau aku misalkan jualan remote AC nih. Tiap hari misalkan selfie sama remote ya, gini aja. Emangnya kamu BA-nya AC? Emangnya kamu BA remote AC? Padahal niatnya adalah biar orang tahu kalau aku jualan remote AC. Oke. Biar pesannya tersampaikan seperti itu ya, Kak? Gitu. Kalau cuma foto doang, tapi nggak ada kata-katanya, atau nggak ada video yang mengungkapkan, misalkan kita kan nggak bisa langsung komunikasi sama orang, karena kita menggunakan kemampuan atau kemudahan dari iklan itu tadi. Ya kan? Kita memanfaatkan iklan di media sosial dan sebagainya. Itu. Jadi, itulah pentingnya komunikasi, agar orang bisa tahu apa aja sih sebenarnya yang kita, produk yang kita hasilkan, produk yang kita jual, dan orang-orang bisa catch kita. Kayak orang-orang itu bisa, oh iya ya, berarti nanti belinya di sana aja. Dengan iklan yang baik, dengan komunikasi yang baik tentunya itu. Oke, wow, luar biasa. Oke, ini kita langsung berinteraksi. Ini sudah ada Bu Lili nih ya, yang sudah on cam juga. Halo, selamat sore Bu Lili. Iya, lihat silakan Bu Lili. Banget ya tadi. Ya, dengar pemaparan paparan dari Kak Widya tadi udah cukup sangat memotivasi banget ya. Nah, ini yang aku tanyakan begini Kak. Nah, saya itu sering kali ya nih saya minta tips dan triknya ketika kita udah ngomong ke audiens gitu kan, di tengah-tengah itu kita lupa apa yang mau dibilang gitu. Kadang-kadang suka grogi gitu kan, suka nggak fokus gitu. Jadi sampai lupa apa sih yang mau dibicarakan gitu kan. Nah, apalagi saya tuh sering kali ya saya perhatikan sama diri saya sendiri tuh kalau ngomong ke audiens itu suka mikir gitu, suka banyakan mikir gitu. Itu caranya gimana ngilanginnya? Oke, baik. Boleh langsung saya jawab? Boleh, silakan Kak Widya. Terima kasih. Ibu, sebagai manusia wajar kalau kita sering lupa, grogi, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak pelupa, kalau kita nggak grogi, berarti kita udah nggak hidup di dunia ini, Ibu. Cuman, caranya adalah gimana sih caranya agar kita bisa meminimalisir ya, meminimalisir awalnya. Kalau mau menghilangkan secara 100% mungkin agak susah karena kita di sini semuanya sama-sama belajar. Jadi cara meminimalisir adalah ada kemudahan gadget. Itu satu. Ada kemudahan bisa menulis di kertas untuk menulis poin-poin, itu dua. Dan ketika kita memiliki itu semuanya, masih safe banget, masih aman banget. Kenapa saya bilang gitu? Misalkan, nih, hari ini kita ingin presentasi di depan orang-orang. Kita lagi berjualan nih, anggapannya ya. Balik lagi es kopi. Kita bingung nih, kita nggak tahu dari poin mana yang harus kita sampaikan terlebih dahulu. Poin A, B, C, D, E, ternyata poin E harus disampaikan dulu. Nah, kemudahan kita menulis poin-poinnya itu tadi. Atau sekarang banyak orang yang juga udah bawa handphone kemana-mana sebagai media untuk catatan. Bawa aja catatan Ibu, nggak masalah dan nggak apa-apa. Bukan nggak boleh sama sekali, ya. Kita di sini mau niat jualan, kita di sini mau memberikan materi, kita di sini bukan upacara. Oke? Ketika kita udah bawa catatan, poin-poinnya aja ya, diingat poin-poinnya aja. Karena kita juga harus belajar mengingat dari poin-poin itu. Kalau kita terus belajar terus-menerus, poin-poin itu kita jabarkan secara lisan. Dan lama-lama akan terekam di sini. Singkatnya seperti itu.
Biar nggak belibet, nanti saya jelasin singkatnya seperti itu. Catat poinnya, hafalin materinya, kemudian jabarkan secara lisan. Kalau pertama kali masih grogi, kalau pertama kali masih lupa-lupaan, itu memang wajar dan nggak masalah. Tapi kalau terus berkesinambungan secara kontinu dilakukan, itu akan hafal di luar kepala. Nanti bisa-bisa ibu udah nggak bawa catatan lagi nih. Oke? Itu cara yang paling mudah biar semuanya bisa memahami. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Ini sama halnya dengan kalau kita storytelling gitu ya Bu ya. Oke, storytelling ini tentang apa dulu? Contoh nih kalau kita mau cerita storytelling gitu kan, kita kan bikin alur cerita sendiri gitu kan. Ini apakah sama dengan kalau kita mau menyampaikan dengan menjualan produk atau kita presentasi menjadi MC atau bagaimana, itu sama ya Bu ya? Nggak apa-apa, sama aja. Saya gunanya, bisa dibayangin nggak? Gunanya MC bawa cue card apa Ibu? Untuk catatan kan? Dan cue card itu pasti terlapir poin-poinnya saja. Ada nggak MC yang tiba-tiba, meskipun MC kenegaraan pun, meskipun MC acara apapun, mereka pasti bawa catatan. Nggak mungkin mereka semua itu hafal di luar kepala. Yep. Itu berlaku untuk semuanya. Apalagi kalau misalkan acara kenegaraan atau acara apa MC nih ya, itu kan lebih ke mereka harus membaca karena kontekstual. Jadi harusnya dibaca sesuai dengan yang dicatat. Kalau misalkan untuk acara-acara biasa, mungkin hanya pemaparan materi, jauh lebih safe dan jauh lebih aman ketika ibu memiliki catatan sendiri. Tapi ingat, jangan dibaca gini terus ya. Kalau dibaca gini terus aja, sama kayak orang, ya udahlah ini saya kasih materinya aja, kamu belajar sendiri. Gitu. Oke? Baik. Oke. Terus yang kedua tadi Bu, pertanyaan saya untuk menghilangkan apa ya yang kita suka mikir gitu kan, kalau kita kadang-kadang kita mau cerita gitu kan, kita masih mau mikir-mikir apa sih yang mau disampaikan gitu loh Bu, kadang-kadang suka banget gitu, suka lupa gitu. Oke, yang pertama memang harus belajar dan berlatih. Yang kedua adalah menguasai materi, dan yang ketiga mungkin harus ada banyak kosakata yang dipelajari. Gimana caranya? Nggak ada cara lain selain belajar dan berlatih, belajar dan berlatih, belajar dan berlatih. Nggak mungkin dong besok kita mau pemaparan 1 jam sebelumnya kita belajar. Saya rasa itu nggak mungkin. Sebenarnya di sini tuh udah numpuk ya kayak di sini udah numpuk ya. Kita udah mau tahu nih besok apa yang harus disampaikan. Tapi kenapa pada saat di atas panggung, pada saat di depan orang banyak semuanya ngeblank? Bener kan? Itu tadi karena mungkin penguasaan materinya belum tahu. Penguasaan materi itu nggak cuman ngafalin materi aja, enggak. Harus tahu runtutannya. Runtutan A, B, C, D, E. Ketika A sudah selesai kita bahas, ke B-nya juga enak. B sudah selesai kita bahas, pindah ke C-nya juga enak. C selesai kita bahas, pindah ke D. D selesai, pindah ke E. Jadi semuanya berkesinambungan. Karena banyak saya lihat, orang dari A, tiba-tiba ke D, ini D belum selesai, balik ke B. Ternyata balik lagi ke A. Jadi itu yang biasanya bikin orang ngeblank. Itu tadi kenapa memang harus ada catatan. Jadi ketika saya yakin kalau memang kita sudah menguasai materi, bolak-balik belajar berkali-kali dan juga ada catatan pendukung A, B, C, D, E, tahu rentetan dan juga tahu runtutannya, pasti insya Allah nggak akan salah-salah. Bukan nggak akan salah, mungkin ada salah tapi sangat minim sekali. Kalau mau 100% hilang kesalahan itu mungkin masih susah karena memang kita masih belajar. Tapi itu lebih baik dibandingkan kita tidak mau belajar sama sekali. Kuncinya itu, belajar, berlatih, menguasai materi, dan juga perbanyak kosakata. Perbanyak kosakatanya dari mana? Terus komunikasi. Mau di rumah, mau sama siapa aja, terus ngomong terus. Tapi ngomong yang ada isinya, jangan asal ngomong. Karena komunikasi yang paling penting, yang paling utama itu terjadi di rumah. Dengan orang rumah, dengan tetangga, dengan keluarga, atau siapa aja, perbaiki komunikasi dari situ dulu. Kalau komunikasi di rumah baik, otomatis nanti komunikasi di luar bakal baik juga. Oke? Gimana? Sampai di sini? Oke, sangat menjawab Bu, terima kasih. Terima kasih. Yes, wow, luar biasa sekali ya. Oke, Kak Vidya, ini ada pertanyaan yang masuk lagi ya Kak. Ini masuk ke rekan kita ya. Tadi Kak Vidya tadi menyampaikan bahwa
good communicate ini sangat penting tentunya dalam personal selling. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, personal selling ini apakah dari sisi jualannya, produknya, atau memang dari sisi si entrepreneur-nya? Oke. Ya, oke. Personal selling ini sebenarnya lebih ke, kalau kita boleh bilang adalah lebih ke semuanya ya. Kalau kita Artinya produk dan juga si pebisnisnya seperti itu ya Kak? Kalau kita mengawali dengan personal branding, mungkin lebih ke personal branding dari kita sendiri ya. Karena kita ini untuk berjualan personal selling, kita harus menekankan juga pada jualan produk atau produknya dulu. Ketika orang tahu produknya kita, pasti nanti akan ditanya nih kita kira-kira punya siapa sih? Kok brandingnya bagus banget? Kok cara jualannya oke banget? Oke? Jadi personal selling ini memang lebih menekankan utamanya pada produknya dulu. Karena kan tujuannya di sini adalah kita berjualan. Orang pasti melihat jualannya kita tuh jualan apa sih Kak? Kalau misalkan personal selling-nya kita sudah tidak menarik perhatian orang, gimana kita bisa meneruskan penjualan ini agar orang suka sama jualan kita? Orang aja nggak minat lihat jualan kita. Gitu. Sampai di sini sampai sini paham maksud saya? Ya. Oke. Ketika kita udah punya personal selling atau anggapannya personal branding, itu kan lebih ke diri ya, personal branding ya. Ketika kita udah membaguskan personal selling kita, penjualan kita, produk kita, dengan itu kita akan mudah mengenalkan produk itu pada orang. Apalagi personal selling dibantu dengan personal branding. Ini biasanya dua hal ini yang dimiliki oleh artis-artis nggak sih? Jadi mereka itu jualan karena udah berdasarkan personal brandingnya mereka baik. Personal brandingnya mereka sebagai artis. Banyak nggak tuh dulu orang artis satu jualan cake ya? Cake apa sih? Kalau zaman dulu tuh banyak banget kan. Satu artis jual cake, jual kue, cheesecake atau apa. Kemudian banyak banget kan artis-artis yang udah jual. Di situ oke personal selling, oke personal branding. Jadi tadi kalau pertanyaannya personal selling lebih ke apa? Kalau utamanya sebenarnya lebih ke produk. Oke. Kalau produk nanti otomatis itu udah otomatis mengikutin sih. Kalau produknya bagus, berarti kan di situ udah terjalin komunikasi yang bagus juga di dalamnya. Jadi udah terjadi kesolidan di dalamnya. Nggak mungkin kalau personal sellingnya bagus tapi di dalam komunikasinya jelek, itu udah nggak mungkin. Karena kalau komunikasi yang jelek juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Oke, wow, ya. Baik, semoga tadi pertanyaannya menjawab ya. Oke, ini coba kita colek lagi nih Bu Neneng nih. Halo, selamat sore Bu Neneng. Ini Bu Neneng nih. Baik ya, ini untuk Bapak Ibu ya di sini ya, kita masih ada waktu yang mau bertanya, boleh silakan langsung bertanya ya, bisa melalui fitur chat atau langsung berinteraksi ya dengan Kak Vidya ya sebagai narasumber kita di sore hari ini. Mana nih Bu Neneng ya? Halo, sore Bu Neneng. Oke, sepertinya gimana? Teman-teman yang lain mungkin? Ya, Atau ini sepertinya belum. Kalau Oke, ada? Atau mungkin yang malu-malu nanti Saya. Oh, ada. Sore Kak Bunda, sore Mbak Nata, selamat sore. Halo, sore Bu Tadi Zoplo. saya sudah nulis di chat tapi nggak terbaca ya di Ibu nulis di chat. Bu iya. Zoplo, belum, Nulis tidak di chat terbaca tuh, Mbak. Bu. Tidak Iya, terbaca ke Bu. Kak Gak apa-apa, Vidya, mungkin ke boleh. Kak Vidya. Masuknya ke Kak Vidya tapi kok nggak kebaca. Oh, ke Kak Vidya langsung. Oh iya, Iya, boleh mungkin iya. langsung aja berinteraksi ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih paparan yang sudah disampaikan, materi sore ini sangat luar biasa ya buat kami yang belum bisa ngomong. Kalau ngomongnya asal ngomong sih tentunya bisa ya. Namun untuk presentasi, contohnya kami di sini kan presentasi tentang Ciputra Entrepreneur, apa sih sebenarnya, bagaimana sih, apa manfaatnya perlu yang kita sampaikan kepada audiens agar bergabung dengan kami ya, seperti itu ya Kak Widya ya. Nah, ini kan kami ini semua kan pemula semua, bahkan belum bisa ngomong, hanya ngomong bisa tadi udah sampaikan. Namun untuk presentasi apa produk kita, apa yang kita sampaikan itu belum masuk ke diri kita.
apakah ada trik-trik tersendiri untuk kita bisa menyampaikan sesuatu yang disampaikan di sini public speaking, dan yang kedua, apakah ada sesuatu untuk kita menanamkan pada diri kita, aku harus percaya diri, aku harus bisa. Seperti itu Kak intinya bagi kami yang hadir di sini. Kebanyakan saya lihat teman-teman kami yang di Hong Kong semua ya Kak, karena ya mohon maaf belum banyak bisa membuka camp karena sambil tugas negara Kak, sambil nyopir lah, sambil menyiapkan makan malam juragan gitu Kak, mohon maaf ya. Tapi sangat luar biasa apresiasi buat teman-teman yang sore ini hadir, artinya bisa menambah wawasan kita, menambah pelajaran materi yang kita masukkan meski bekerja, tapi kami tetap belajar. Itu sangat apresiasi buat teman-teman. Terima kasih. Lanjut Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama Ibu siapa tadi namanya? Ibu Zoplo. Itu Soplo nama artis saya Bu. Kalau ke Hong Kong nanti tanya aja ke konsulat atau mana. Boleh, Kak Vidya kalau Soplo ke gitu. Hong Kong Bu Zoplo gitu. udah terkenal nih. Iya. Nanti Ibu saya jemput ya. Ibu Zoplo kalau boleh tahu di sana sekarang sedang berjualan atau bekerja ikut orang atau gimana? Oh, saya ikut orang. Ini masih persiapan mau masak nih. Ini udah masak sup ini. Wah, satu gede kan. Luar biasa sambil belajar, sambil melihat, sambil masak nih. Ibu sudah berapa tahun di Hong Kong? Baru 5 tahun yang terakhir ini. Sudah kan yang terakhir ini, insyaallah bismillah. Totalnya Bu Zoplo di Hong Kong Totalnya sudah berapa? Totalnya udah terhitung lagi. Sudah sama di Hong Kong sama yang Indonesianya. Sudah punya KTP Hong Kong. Iya. Nah, yang pertama tadi apa sih? Aduh, aku pelupa soalnya. Kalau yang kami pertama kan pemula. Apakah ada trik-trik tertentu untuk kami yang pemula ini bisa melakukan hal public speaking, contohnya berjualan atau kita mengajak rekan-rekan untuk bergabung di Ciputra sini. Satu, yang kedua, apakah ada yang ditanamkan pada diri kita? Aku harus bisa apa ya trik-trik yang dilakukan gitu loh Kak. Oke. Terima Ibu, kasih. ini paling lucu adalah Ibu masih pengen minta trik, padahal Ibu di sini ngomongnya udah nggak pakai ae. Wow. Mohon maaf. Artinya kami mewakili teman-teman. Mungkin teman-teman mau ngomong, mau menyampaikan malu, nggak bisa. Iya. Ya, aku menyampaikan Malu seperti ya. itu. Kayaknya Ibu ini juga bisa jadi mentor di Hong Kong ya. Ya. Hanya pintar ngomong saya Kak. Iya. Kalau saya lihat, kalau pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi ini, kalau memang untuk Ibu sendiri, saya rasa Ibu itu udah public speaking mewakili teman-teman. Kalau untuk Ibu public speakingnya itu udah oke banget. Ngomong nggak ada a-e-nya itu udah oke banget saya rasa. Jadi saya merasa masih kurang. Kosakatanya gitu juga masih kurang banyak, saya kurang memahami ini. Nah, semua itu memang harus dipelajari Bu ya. Kita kan mudah membalikan telapak tangan seperti ini, ya kan? Betul. Jadi dipelajari, kan kita harus terus berinteraksi. Kalau cuma ngomong, asal ngomong, semua orang bisa. Tapi kalau ngomong, ada isinya dari sini, mohon maaf ya Bu ya, ada isinya dari kepala, yang keluar dari mulut itu pasti bakal beda. Iya. Jadi itu, caranya gimana? Nggak ada cara lain selain belajar dan juga berlatih. Terus menjalin komunikasi. Jangan jadi orang yang hanya diam, introvert, nggak bakal bisa berubah. Mohon maaf juga untuk teman-teman di sini mungkin yang kerja di luar negeri, mungkin TKW atau TKI kan ya. Lebih kerennya PMI, padahal ya podo ae. Pekerja Migran Indonesia. Ya, betul. Biasanya, mohon maaf sekali saya ngomong, biasanya mereka ini minder. Dari rasa minder itu mereka tidak ingin berkomunikasi lebih dalam. Asal cuman kerja aja. Ya udah, yang penting ngurus juragan, intinya gitu. Yes, betul. Apa sih anak ngurusi juragan? Kalau bahasa yang penting golek duit. Nah, penting golek duit. Dan itu rasa minder kemudian muncul dibandingkan mereka yang mungkin kerjanya oke. Padahal tahu nggak? Siapa tahu saya sekali diundang acara kayak gini, gajinya lebih besar Ibu daripada saya. Betul kan? Anggapannya seperti itu. Orang itu nggak bakal tahu. Orang itu kadang melihat kita judge by the cover aja, Ibu. Beneran. Padahal kenyataannya adalah ketika kita minder,
kuncinya adalah hilangkan rasa minder itu. Ini kan memang konteksnya adalah mungkin untuk teman-teman PMI ya yang lagi di luar negeri, hilangkan rasa minder. Tuhan aja melihat kita semuanya sama kok. Memang mungkin berbicara itu mudah Ibu, tapi ketika kita berbicara pakai hati, semuanya akan berubah. Udah cuek aja. Show must go on, life must go on. Jadi misalkan ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak di sini semuanya minder, hilangkan rasa itu. Karena minder akan berakibat ke introvert. Kemudian malu untuk berkomunikasi. Nggak apa-apa, kalau malu berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di Indonesia, komunikasilah dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana. Nggak pinter bahasa, kalau di Hongkong ini pakai bahasa apa sih? Bahasa Kantonis. Ya itulah, bahasa apa sih? Susah kan? Kalau misalkan Ibu kan saya yakin awalnya nggak bakal bisa bahasa Hongkong, bahasa Kantonis itu nggak bakal bisa. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang udah pasti lancar. Sama dengan halnya komunikasi. Awalnya pasti berat, minder karena mungkin dianggap ikut kerja orang, karena nggak punya usaha atau lain sebagainya. Teruslah, explore. Manfaatkan juragan yang di sana yang baik hati tuh manfaatkan. Nggak ada manusia yang benar-benar nggak mau belajar. Semua orang itu pasti mau belajar. Dengan komunikasi yang baik, mungkin dengan nanti hubungan yang baik dengan orang, itu pasti nanti akan membuka jalan untuk bisa menjadi seorang pedagang, seorang penjual, mau jualan makanan atau apa. Saya rasa itu. Karena kunci semuanya adalah komunikasi. Gimana caranya Ibu bisa bahasa Kantonis kalau dulu nggak belajar? Gimana caranya Ibu mau belajar berbicara yang baik kalau Ibu awalnya juga nggak mau belajar? Nggak mungkin kan di rumah mau diem aja, pasti ngobrol sama orang rumah. Nggak mungkin Ibu kalau misalkan belanja, kalau di sana belanjanya tetap di pasar juga ya Bu ya, sama aja ya. Nggak mungkin di pasar ngobrol kan juga nggak mungkin. Jangan jadi orang yang introvert, biarkan orang ngomong apa. Hilangkan minder, jangan jadi orang introvert, terus berkomunikasi dengan orang-orang yang menguntungkan. Dalam hal ini menguntungkan adalah tidak menyakiti diri kita. Intinya seperti itu. Karena dengan berjalannya waktu semua akan terbiasa. Memang nggak bisa. Memang komunikasi nggak bisa dibangun hanya dengan 1, 2, 3 hari atau 1 bulan, 2 bulan, itu nggak bisa. Terus berkomunikasi. Lama-lama berkomunikasi, lama-lama ngobrol itu datangnya dari sini, dari otak. Kalau cuma ngomong, asal ngomong semua orang bisa. Tapi kalau ngomong dari sini, itu harus pakai pikiran. Betul. Dan kalau trik dan tips sebenarnya nggak ada triknya sih. Intinya hanya kemauan untuk mau belajar terus berlatih itu ya Kak. Ya. Suaranya nggak masuk, oke. Nah, oke. Tadi kena mute. Jadi memang intinya adalah mau, yakin, otomatis kalau udah yakin percaya diri. Kalau orang nggak mau, udah nggak usah dilanjutin. Kalau udah di awal udah nggak mau belajar ngomong, nggak usah dilanjutin, percuma. Harus mau dulu nih. Kayak saya misalkan hari ini saya mau nggak diundang. Saya awalnya mau, berarti saya harus belajar, harus yakin saya bisa memberikan materi. Kemudian harus yakin. Itu sih. Mudahnya kayak gitu aja. Kita hidup udah susah, jadi kita harus mencari yang gampang-gampang aja. Yang penting komunikasi itu juga arahnya yang baik. Komunikasi nggak perlu yang belibet. Komunikasi tujuannya tahu apa dan untuk siapa. Seperti itu. Semoga membantu. Harus berani sih intinya gitu. Yes, wow, luar biasa ya. Terima kasih. Mantap ya Kak, ini asli Hongkong loh Kak. Nanti kira saya yang asli Hongkong ini. Nanti saya kalau Kak ini. Vidya nanti di sini ya Kak ya, mungkin Kakak ada ke Hongkong, boleh silakan nanti nih ketemu dengan teman-teman kita semua yang ada di Hongkong. Wow. Ya Kak, kami tunggu. Murah, tiketnya murah Kak. Ini tiketnya murah, buruan segera bulan-bulan ini ke Hongkong ya. Ini itu udah ada Mbak Neneng, ada Mbak Denny, silahkan monggo gantian, silahkan, makasih. Oke ya, baik ya, kita singkat aja nih sebelum kita mengakhiri untuk sesi kita di sore hari ini. Kak Vidya di sini mungkin boleh pilih Kak, siapa penanya terbaik kita di acara kita sore hari ini Kak Vidya? Apakah tadi ini kebetulan kan tadi ada 2 orang yang berinteraksi dengan kita ya, tapi tadi ada juga melalui fitur chat ya.
di sini. Apakah dengan Bu Lili ya, tadi juga ada Bu Zoplo, atau tadi ini ada Anem nih Kak ya. Ada Anem nih dia nih ya. Oke, boleh pilih satu nih ya. Boleh, silakan Kak Vidya. Kalau dilihat dari cara berbicara dan juga pertanyaannya yang mungkin juga bisa menginspirasi, saya memilih pertanyaan terakhir untuk Ibu Zoplo. Wah. Bukan berarti, ini disclaimer dulu, bukan berarti Ya, bagus, tetapi bukan berarti bagus, sama-sama. Betul, makasih. dari pertanyaannya itu karena bisa menjawab semua pertanyaan. Karena jawaban saya mungkin bisa menginspirasi semuanya. Bukan karena saya melihat semangatnya Ibu Zoplo memang yang luar biasa, public speak-nya juga udah baik. Bukan karena itu aja, tapi saya melihat bahwasanya di sini, di pertanyaan terakhir ini, saya juga bisa menjelaskan secara panjang lebar poin khususnya untuk teman-teman semua yang mungkin masih minder dan juga malu untuk berkomunikasi, seperti itu. Wow, yes. Oke. Baik, siap. Kak Vidya, Semangat, mungkin Kak teman-teman. Vidya di sini boleh kasih pesan nih Kak, khususnya bagi para member Ciputra Entrepreneurs Club yang saat ini mereka menjadi leader buat diri mereka sendiri ya, untuk mereka bisa able to good communicate. Silakan Kak Vidya. Baik, untuk teman-teman semua di sini sekali lagi saya tidak menggurui tapi belajar dari pengalaman. Saya juga punya usaha yang mana dulu juga udah pernah gulung tikar dan sekarang juga harus berjuang kembali. Dan memang semuanya tidak mudah, tetapi kenapa kita harus berkomunikasi dengan baik? Karena memang semua yang kita inginkan atau mungkin sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi itu hanya bisa kita antisipasi dengan komunikasi yang baik. Kalau kita menginginkan sesuatu ke depannya lebih baik, berarti kita harus berkomunikasi dengan baik. Kalau kita menginginkan seseorang berubah sesuai dengan persepsi kita dan juga dengan tujuan goal kita ke depan, kita harus berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Intinya seperti itu, jangan minder, jangan takut, jangan malu, tetap harus berani sesuai dengan porsi masing-masing, belajar, yakin, mau, dan juga jangan lupa berdoa pada Tuhan. Itu aja, terima kasih. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak ya untuk Kak Vidya yang tadi selama 1 jam ke depan Kak Vidya di sini sudah sharing ya, sudah memotivasi kita semuanya, khususnya ya untuk kita menjadi seorang leader bagi diri kita dengan punya ya komunikasi yang baik. Yang kalau tadi yang Kak Vidya sampaikan, komunikasi itu penting, dan komunikasi ini sebetulnya juga adalah salah satu seni yang dimana memang didapatkan oleh kita itu diawali dari komunikasi yang sangat baik. Ya, boleh lagi nggak? Boleh, silakan Kak. Saya permintaan maaf karena saya masuk telat juga. Sebenarnya saya kemarin sudah sampaikan ke Kak Natalia, sebenarnya kalau mau lebih lewat dari 1 jam itu nggak apa-apa banget. Tapi ternyata memang karena tadi kita mulainya juga 10 menit lebih telat lagi dari 6.30, saya juga mohon maaf karena memang mungkin kita menunggu ya peserta Zoom. Karena saya di Jawa Timur ini sudah masuk jam azan maghrib dan menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu, jadi saya mohon maaf sekali lagi. Iya Kak. Saya tetap membuka sesi diskusi atau sharing, nanti kalau butuh boleh dibantu sama Kak Natalia, seperti itu. Ya, boleh ya. Baik ya, terima kasih banyak ya untuk Kak Vidya yang di sore hari ini. Kak Vidya ya untuk kesediaannya sebagai narasumber kita ya. Kakak di sini banyak sekali tadi yang tadi kita bisa dapatkan, kita sama-sama belajar bareng ya. Wow, yang tadi sampaikan oleh Pak Kak Vidya di sini, kita di sini sama-sama belajar ya, dan Kak Vidya di sini belajar dari pengalaman-pengalaman yang memang Kak Vidya sudah dapatkan. Wow ya. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya juga saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir di sore hari ini. Ya, semoga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Vidya di sini bisa memotivasi kita semuanya. Setuju ya? Wow. Dan tentunya kita juga bisa be a leader, be a good communicator. Ya, saya dengan Natalia mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, tentunya kita akan kembali lagi di acara nanti berikutnya. Terima kasih Kak Vidya. Baik, terima kasih banyak Kak Vidya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Dah.